Di tengah gemuruh sejarah yang mengguncang dunia, di antara deru pasukan dan lantunan doa, berdiri sebuah tempat yang tak hanya mengukir jejak peradaban, namun juga mengukuhkan iman miliaran hati. Al-Aqsa, sebuah saksi bisu yang telah melihat kisah para nabi, penaklukan para pahlawan, dan pengorbanan yang tak ternilai. Al-Aqsa bukan sekedar bangunan dari batu dan kayu, tapi sebuah lambang keimanan yang menembus waktu. Menurut banyak riwayat, Al-Aqsa didirikan pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam 40 tahun setelah Ka'bah di Mekah. Sebuah tempat suci yang kemudian diperkuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dipelihara oleh keturunan-keturunannya, termasuk Nabi Yakub alaihissalam. Disinilah generasi demi generasi para nabi bersujud, menundukkan diri di hadapan Sang Pencipta. Berselang waktu yang sangat lama, masjid itu kembali dibangun oleh ayah dan anak yang sangat mulia. Mereka adalah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru bin As. Nabi Sulaiman alaihissalam membangun kembali Al-Aqsa dengan megah, menjadikannya salah satu keajaiban dunia pada masanya. Inilah Baitul Maqdis, tempat yang menjadi pusat spiritual bangsa Israel kuno dan simbol keagungan peradaban manusia yang taat kepada Tuhan. Menurut Alkitab Ibrani, Nabi Daud atau Raja Daud membeli sebidang tanah di Yerusalem dari salah satu suku Yebus, suku Kan'an, untuk dibangun sebuah tempat ibadah di atasnya. Namun, keinginan itu baru terwujud pada masa putra dan penerusnya, yaitu Sulaiman atau Solomon, yang kemudian membangun tempat ibadah yang dikenal dengan Bait Suci pertama, Bait Solomon atau Kuil Sulaiman. Namun, sejarah tak selalu lembut. Pada tahun 586 sebelum Masehi, pasukan Babilonia di bawah Raja Nebukadnezar menyerbu Yerusalem. Al-Aqsa dihancurkan, bangsa Israel diusir, dan tanah suci ini diliputi kegelapan. Tapi, seperti janji Allah, setiap kehancuran adalah awal dari kebangkitan baru. Dan inilah yang terjadi ketika Raja Sirus dari Persia merebut Babilonia dan mengizinkan bangsa Israel kembali untuk membangun kembali bait suci mereka. Namun ketika Romawi datang, kehancuran kembali melanda. Pada tahun 70 Masehi, Kaisar Titus menghancurkan bait suci ini dan melarang Yahudi kembali ke Yerusalem. Kota ini berubah, namun tanah suci ini tetap menyimpan janji-janji Allah. Kemudian datanglah malam yang mengubah sejarah selamanya, Isra Mi'raj, ketika Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam sekejap mata. Di tempat inilah para nabi dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam dikumpulkan untuk sholat bersama dengan Nabi Muhammad sebagai imamnya, simbol kepemimpinan umat manusia, penyatuan semua risalah ilahi. Disinilah langit terbelah dan Rasulullah naik melintasi lapisan langit untuk menerima perintah sholat. Sejak itu, Al-Aqsa tak hanya menjadi saksi sejarah, namun juga saksi keagungan spiritual yang tak terbayangkan. Pada tahun 637 Masehi, pasukan Islam di bawah Khalifah Umar bin Khattab mengepung Yerusalem.
setelah kekalahan Kaisar Romawi Timur oleh kaum muslimin. Saat itu, sosok yang bertanggung jawab atas Yerusalem adalah wakil pemerintah Bizantium, Patrick Sopronius, dan pemimpin gereja Kristen. Sopronius disebut-sebut menolak menyerahkan Yerusalem meskipun banyak pasukan muslim yang mengepung kota itu. Namun, ia hanya bersedia untuk menyerahkan Yerusalem jika Umar bin Khattab datang. Setelah mendapatkan permintaan tersebut, Umar bin Khattab pun segera meninggalkan Madinah dan pergi sendirian menuju Yerusalem dengan satu keledai dan satu asistennya. Setibanya di Yerusalem, Umar bin Khattab langsung disambut Sopronius dan diajak berkeliling kota termasuk di gereja. Kemudian Umar bin Khattab menemukan reruntuhan bait suci yang dikenal sebagai Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Umar bin Khattab menemukan dalam keadaan tidak terawat. Meski begitu, Umar bin Khattab kemudian menemukan batu fondasi atas bantuan Ka'ab al-Ahbar, seorang Yahudi yang telah masuk Islam. Batu ini diyakini sebagai titik pijakan Nabi Muhammad naik ke langit dalam kepercayaan umat Islam dan tempat Nabi Ibrahim atau Abraham hendak menyembelih anaknya Ishak dalam kepercayaan umat Yahudi. Ketika waktu sholat tiba, Umar bin Khattab menolak untuk sholat di gereja demi menjaga tempat suci umat lain. Kemudian, Umar bin Khattab membangun Masjid Umar di dekat Masjidil Aqsa, simbol persatuan dan penghormatan antar umat beragama. Tak lama setelah itu, Khalifah Abdul Malik bin Marwan membangun Dome of the Rock pada tahun 691 Masehi. Kubah emas yang hingga kini bersinar sebagai simbol keagungan Islam. Al-Aqsa menjadi pusat ilmu, kebudayaan, dan peradaban selama berabad-abad lamanya. Namun, sejarah kembali menguji keteguhan Al-Aqsa. Pada tahun 1099 Masehi, tentara salib merebut Yerusalem, mengubah Masjidil Aqsa menjadi markas kesatrian mereka dan mendirikan beberapa gereja. Tapi takdir sudah tertulis. Pada tahun 1987 Masehi, seorang pemimpin muslim yang dikenal akan keberaniannya, Salahuddin Al-Ayyubi, membebaskan kota Al-Aqsa. Dengan hati yang penuh rahmat, ia mengizinkan umat lain untuk tinggal dengan damai. Pada masa kekaisaran Ottoman hingga perjuangan Palestina modern, tempat ini tetap menjadi simbol keteguhan iman dan perjuangan melawan penindasan. Al-Aqsa bukan sekedar bangunan, bukan sekedar batu atau tanah. Ia adalah sejarah. Ia adalah iman. Ia adalah harapan. Ia mengingatkan kita bahwa meski dunia berubah, iman harus tetap teguh, bahwa kita adalah umat yang memiliki sejarah besar dan masa depan yang cerah jika kita bersatu. Jadi, mari kita jaga bukan hanya bangunan ini, tapi juga makna dan simbol yang diwakilinya.